Apa kabar? Selamat pagi. Senang banget untuk pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV ya. Nah, untuk kali ini kita mau ngobrol seputar masalah yang sebenarnya itu banyak banget dihadapi. Cuman kita nggak ngerti nih, apakah kita harus perhatian seperti apa gitu kan ya. Karena katanya sinar matahari itu kan teman kita nih. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita disarankan berjemur seperti itu ya. Apalagi dalam pandemi seperti saat ini. Tapi tahukah Anda ternyata kalau matahari sebenarnya itu juga bisa menjadi musuh kita. Karena selain bisa bikin kulit kita lebih gelap ya, dia juga ada beberapa sinar yang terkandung oleh matahari itu yang juga jahat buat kulit kita. Nah, pagi hari ini bersama dengan saya, itu ada perwakilan dari Dina Akupuntur juga Beauty Care. Kebetulan beliau hadir ya. Namanya adalah Dr. Agatha, spesialis kulit dan juga kelamin. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya dok? Rio, puji Tuhan. Kita udah lama gak ketemu nih, karena biasanya Dr. Agatha beberapa waktu lalu pasti sama Mbak Alia ya dok ya. Betul. Dr. Agatha kalau ngobrol seputar tema kita ya, aku pengen tanya dulu sebentar aja, singkat aja. Cahaya matahari atau matahari itu sebenarnya jadi teman kita atau musuh kita, Dr. Agatha? Oke. Kalau dibilang ya apa ya, teman, tapi juga kadang ada efeknya yang bikin efek badnya yang harus kita perhatiin gitu ya. Jadi jangan, ibaratnya apa ya, kalau teman ya, jangan terlalu deket banget gitu ya. Tapi juga jangan jauh-jauh gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita berteman kan juga ada yang dikhianati ya, Dr. Agatha ya. Jadi pesan di rumah kan ada orang nih yang bilang kalau kita tuh pas misalkan lagi sakit, suruh jemuran, Dr. Agatha. Ya. Katanya sinar matahari itu mengandung banyak vitamin nih, kata seperti demikian. Dokter, mau boleh dijelaskan sebenarnya manfaatnya sinar matahari ini apa sih, Dr. Agatha? Iya betul. Jadi apalagi di efek pandemi sekarang ya Mas ya, memang sinar matahari ini dia membantu untuk penyerapan vitamin D sebenarnya. Jadi membantu penyerapan ya, bukan serta-merta dari sinar mataharinya langsung dapat vitamin D. Jadi membantu penyerapan. Nah, secara membantu penyerapannya tersebut juga ada ya tekniknya untuk berjemurnya ya Mas ya, nggak kita berjemur terus sampai gosong. Jadi orang-orang tuh banyak yang salah kaprah sekarang kan, mentang-mentang pandemi aku berjemur terus nggak durasinya mungkin salah dan mungkin jamnya yang salah gitu. Jadi sebenarnya tuh matahari itu bukan dia membuat kita jadi punya vitamin D lebih tinggi, bukan ya dok ya? Membantu tapi membantu ya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Anda sering dengar ayo jemuran supaya Anda bisa mendapatkan vitamin D, sebenarnya kurang tepat karena ternyata sinar matahari itu dia hanya membantu proses penyerapan vitamin D. Betul. Berarti kalaupun kita ini makanannya, pola hidupnya nggak sehat, kurang vitamin D, meskipun kita jemuran dokter, tetap aja berarti akan kurang ya vitamin D-nya ya? Betul sekali, jadi memang harus tetap seimbang dengan yang lain ya, dari makanan, dari pola hidup juga pastinya. Oh gitu. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan juga Dr. Agatha, kan kadang-kadang tuh kita nggak ngerti nih, jemurannya jam berapa, ya kan, terus kemudian durasinya berapa lama, karena kadang-kadang kita ngelihat aja nih, oh jam 8 kayaknya mataharinya keluar nih jemuran. Betul. Atau siang-siang ya, jam 10-an gitu ya, jam 10, jam 11 gitu. Wah ini udah kayaknya terik nih, jemuran gitu. Yang bener yang mana, Dr. Agatha? Iya. Sebenarnya kalau dari yang disarankan ya, berjemur itu yang baik itu pukul 7 pagi sampai jam 9 pagi yang optimal. Yang itu yang disarankan di daerah kita ya, di Indonesia akan sesuai garis khatulistiwanya. Jadi antara jam 7 sampai jam 9 itu pun nggak terus-terusan ya Mas ya, 2 jam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berjemur itu cukup 10 sampai 15 menit saja. Jadi sinar mataharinya cukup nih, misalnya nggak mendung ya, cerah antara jam 7 sampai jam 9 pagi, kita cukup berjemur sekitar 10 sampai 15 menit itu sudah cukup kok. Baik. Jadi ingat ya, jam 7 sampai dengan jam 9 sebenarnya waktu yang optimal. Terus kemudian nggak perlu juga nih kita lama-lama, paling nggak 10 atau 15 menit udah dirasa cukup ya Dr. Agatha ya. Tapi sebenarnya Dr. Agatha, selain kalau kita ini berjemur kemudian manfaatnya untuk penyerapan, membantu itu kan ya vitamin D, apalagi sebenarnya manfaat untuk kita ini bisa tahu kalau oh matahari emang bagus nih buat kita. Apa aja manfaatnya, Dr. Agatha? Iya, pertama juga kalau di kulit ya, dia kan juga membantu proses pembentukan melanin juga ya. Tadi asal tadi berjemurnya optimal ya gitu.
membantu proses pembentukan melanin dan juga membantu proses metabolisme dalam tubuh sih sebenarnya sinar matahari itu. Oke. Jadi yang pertama ya itu membantu penyerapan vitamin D, kemudian yang kedua ini dia juga membantu untuk pembentukan proses melanin ya dokter Agatha. Buat apa dok melanin dok? Kita kan nggak akrab ya sama istilah melanin ya. Itu buat apa sih sebenarnya dok? Iya, sebenarnya melanin itu adalah sel-sel kulit yang membuat kulit kita jadi berwarna gitu. Jadi kan makanya di dunia ini kan ada variasi kulitnya ya. Betul. Mulai dari dia putih, sangat putih sampai dia memang gelap ya untuk saudara-saudara kita di Afrika. Nah itulah yang membentuk melanin kita. Jadi pigmen melanin kita, warna kulit kita itu dibentuk dari genetik melanin kita tadi. Makanya kalau kita ini kepengen kulitnya lebih cerah gitu ya, kadang-kadang kan bukan berarti putih ya. Betul. Tapi kepengen cerah atau bersinar gitu ya. Itu makanya juga salah satu caranya adalah dengan cara berjemur ya dokter Agatha ya. Betul. Tapi diingat nih, jam 7 sampai jam 9 pagi aja. Jangan sampai ketika Anda baru bangun tidur, baru bangun jam 9. Jemuran aja gitu. Wah ini juga berbahaya karena terkadang kita nggak ngerti nih waktu-waktu yang baik, waktu yang tepat untuk berjemur itu jam berapa aja. Tapi sekarang udah tahu kan jam 7 sampai dengan jam 9. Nah dokter, apa yang harus diperhatikan kalau kita ini emang kepengen mendapatkan manfaat dari sinar matahari dokter Agatha? Yang diperhatikan tadi pertama jamnya ya, jam dan durasinya juga. Dan juga kita lihat sinar mataharinya ya. Kalau mendung gitu ya berarti kan tidak optimal ya. Jadi kita harus lihat juga siklus matahari saat itu yang optimal. Dan juga memang selain memang kita berjemur ya mendapatkan sinar matahari, kita juga harus melakukan perlindungan dengan sunscreen. Jadi bukan berarti polos-polosan juga ya, apalagi wanita nih biasanya ya kan kita harus concern juga dengan aging ya. Aging. Jadi untuk berjemur tetap harus disarankan juga menggunakan sunscreen juga. Oke, nah ini seperti yang diilustrasi ya dokter Agatha ya. Ini pura-puranya nih ya kita lagi berjemur nih dokter pagi-pagi ini misalkan. Betul. Pagi-pagi itu tetap nggak sih dok kita kudu pakai sunscreen dok? Kan tujuannya sebenarnya kita kepengen mendapatkan sinar matahari pagi efeknya. Tapi apakah perlu kita pakai sunscreen atau khusus aja nih dok untuk yang jam 9 ke atas bagaimana dokter Agatha? Sebenarnya memang lebih baik ya jam 9 ke atas tuh kita wajib pakai sunscreen. Dan sebelum jam 9 bukan berarti memang kita nggak pakai sunscreen. Sebenarnya kalau nggak mau pakai sunscreen boleh aja, tapi tadi durasinya segitu. Cuma lebih baik kita sarankan menggunakan sunscreen karena pertama tadi ya mungkin efek dari manfaatnya kita dapatkan, tapi kan kita juga harus melindungi dari efek dari penuaan karena sinar mataharinya tadi. Nah itu dia. Jadi apalagi juga efek yang kayak di layar kaca ini ya, belang ya dok ya. Jadi kita akan coba untuk kembali ya bahas seputar masalah bahaya atau juga manfaat dari sinar matahari untuk kulit kita. Kita akan break sebentar. Nah segmen yang kedua itu silahkan saja juga Anda boleh bertanya atau juga mungkin mau kirim pesan boleh ya silahkan ke redaksi dari Jawa Post TV. Dan masih bersama dengan saya Dr. Agatha nih spesialis kulit kelamin. Kami akan segera kembali.